Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast Mahibra, Suara Tawa Mahasiswa. Pada kesempatan siang hari ini, LPM Mahibra mengundang Bapak Warek 3, Bapak Jamal Ghafir SSS MA. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya. Pada siang kali ini, kami mengambil tema kegiatan meriah menyambut Herlah, apa yang diharapkan dari mahasiswa. Baik, bisa dimulai ya Pak ya? Ya, silakan. Di sini menurut Bapak, apa sih makna Herlah bagi kampus kita? Ya, jadi Herlah pada tahun ini adalah sebagai titik balik sebuah perjuangan panjang pada wilayah pengembangan keilmuan pengetahuan. Maka di sini Herlah pada tahun 2024 ini menjadi penting bagi kita dalam rangka untuk bisa memahami bersama dalam konteks perjuangan dalam pendampingan keilmuan. Jadi mudah-mudahan ke depan ini dari Herlah ini menjadi semangat bagi kita semua, baik seluruh civitas akademika, baik itu dari pimpinan, dari dosen, kemudian staf dan seluruh mahasiswa yang ada. Jadi mari bersama-sama di Herlah ini, titik balik dari Herlah ini menjadi penyemangat kita, khususnya mahasiswa ini menjadi penyemangat dalam pencarian keilmuan. Kan di tahun-tahun sebelumnya kan belum pernah yang seperti itu. Jadi di Herlah yang kelima ini, di mana memulai titik baru gitu nih Pak. Ya, artinya kita tetap berpegang pada wilayah al-muhafadzatu ala qadimi syoli wal akhdhi bil jaddi bil aslah. Ketika yang lama belum ada atau yang lama sudah ada dan baik, ya mari kita lestarikan, kita kembangkan. Dan ketika ada inovasi baru, kolaborasi baru, ya mahasiswa mau mengadakan kegiatan, ya monggo kita welcome saja. Dan kita malah senang itu, bagaimana keguyuban, kerukunan di antara semua bergerak bersama dalam menyukseskan Herlah di tahun ini. Nih, kemudian seperti apa sih Pak kegiatan yang akan direncanakan untuk menyambut Herlah di tahun 2024 ini? Ya, jadi memang kegiatannya itu masih belum tersusun ya, tapi sudah rangkaian kegiatan sudah ada. Ketepatan kemarin juga sudah kita rapatkan bersama. Jadi yang pertama di situ kan kita ada yang namanya sarasehan atau seminar. Jadi semua fakultas atau prodi mau membuat kegiatan, ya monggo silahkan. Yang terpenting nanti kan kita susun dengan rapi sehingga nanti pergerakannya ini bisa masif di situ. Di samping sarasehan itu juga ada jalan sehat. Jadi jalan sehat besar harapan kami semua, khususnya mahasiswa. Jadi mahasiswa YINO dan keluarga besar Manunggal ini bisa bareng-bareng kita jalan sehat. Hadiahnya insya Allah sudah kita siapkan gitu ya. Alhamdulillah. Kita tidak melihat hadiahnya, yang penting adalah kebersamaan kita dalam menyukseskan Herlah di tahun ini. Kemudian di situ ada acara sehat yang puncaknya kita mengundang tokoh-tokoh nasional di situ. Itu adalah perencanaan kami. Selanjutnya di situ juga kita akan nanti mengundang seluruh stakeholder dari kampus, baik dari PBB, kemudian BCNO, Panok, lembaga, dan tokoh-tokoh yang dulu sebagai pendiri juga yang hadir di sini. Kita insya Allah kita undang. Dan setelah itu mudah-mudahan juga jadi, kita juga akan memfasilitasi dalam arti ada kegiatan pertemuan, ada muskerwil, kalau tidak salah itu BEM LPDNU se-Jawa Timur, kurang lebih ada 100 perguruan tinggi, dan kemudian juga ada kegiatan yang ada di sini. Dan yang terakhir itu ya kita insidental, kita melihat situasi dan kondisi. Ya biasanya kan kita mengadakan sholawat. Nah, sholawat itu masih melihat keadaan di akhir-akhir Desember ini kan hujan kan sudah mulai deras, dan beda lagi kalau bulan ini ke belakang itu kan masih jarak hujan. Kalau sudah Desember ini kan biasanya kan sudah runtut hujan. Nah, maka kita lihat situasi dan kondisi itu. Yang penting rangkaian kegiatan itu nanti kita arrange dengan baik, sehingga nanti kita bisa menikmati bersama.
Iya, semoga rencananya berjalan lancar Ya, nih Pak. terima kasih. Amin. Dan insya Allah besar harapan kami mahasiswa harus turut serta di sukseskan itu. Ya tadi kan sesuai dengan temanya apa yang diharapkan dari mahasiswa gitu. Dan insya Allah nanti juga ada dari UKM olahraga juga mau bertemu gitu ya. Apakah ini juga dari rangkaian daripada agenda kita itu? Ya kita belum komunikasi lebih lanjut. Ya monggo silakan kita minta. Yang penting nanti kan koordinasi komunikasinya ditata dengan baik sehingga nanti semuanya tidak lembar-lembaran. Miskomunikasi juga. Komunikasi di situ. Sebagaimana jenengan semua kalau ulang tahun itu ya rasa memiliki diri sendiri, kemudian peringatan-peringatan dan yang lain sebagainya. Rasa milik itu menjadi penting bagi kita semua yang ada di kampus ini. Dengan peringatan harlah ini, besar harapan kami nanti semua mahasiswa memahami bahwasanya ini adalah bagian yang terpisahkan dalam sebuah perjalanan pengembangan pencarian ilmu di kampus kita ini. Maka para mahasiswa kami mohon dan kami berharap berpartisipasi bersama untuk memeriahkan itu. Ya, baik. Selanjutnya yaitu di tahun ini itu apakah ada kolaborasi antara UKM dan juga Ormawa dalam acara penyambutan harlah ini? Iya. Jadi kemarin secara belum formal ya, insya Allah nanti hari Senin kita kumpulkan, baik dari BEM, kemudian UKM sama Himaprodi untuk memberikan informasi kepada mereka terkait dengan harlah ini juga. Karena kan di samping itu bulan Desember itu kan juga mereka sudah selesai. Maka mungkin kegiatannya itu kan kegiatan bersama kolaborasi seluruh elemen mahasiswa yang ada, yakni membuat kegiatan bareng-bareng biar kompak, biar guyup, rukun dalam rangka yakni menyongsong harlah kampus kita ini. Ya, soalnya kan SK dari UKM dan Ormawa Desember kan udah berakhir gitu ya, Pak. Kalau udah berakhir kan nunggu di berikutnya, periode berikutnya. Ya. Selanjutnya yaitu harapan ya Pak ini, bagaimana kegiatan ini dapat mendukung pengembangan karakter bagi mahasiswa? Ya, jadi kegiatan ini besar harapan kami. Kenapa kemudian tadi kami sampaikan banyak acara di wilayah seremonial, di situ ada yang namanya sarasehan, seminar dan lain sebagainya. Karena kampus ini ruhnya itu ada di situ. Maka besar harapan kami di harlah tahun ini menjadi satu kesadaran bersama betapa pentingnya sebuah keilmuan bagi kita semua. Maka ruang-ruang akademik itu monggo untuk diisi. Misalkan yang Fakultas Tarbiyah mau mengadakan seminar tentang ketarbiyahan, PAI, PIAUD maupun PGMI monggo. FEBI juga monggo, HKI monggo, dakwah monggo, PSI monggo, silakan semuanya. Kita memberikan ruang yang bebas, tapi harus terkontrol. Artinya di situ nanti ada koordinasi yang masih sehingga nanti rangkaian acaranya itu berjalan dengan baik dan jangan sampai kemudian itu tidak ada masanya. Makanya ini harus ditata dengan baik, tersistem dengan baik. Gitu. Selanjutnya yaitu apa pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa terkait keterlibatan mereka dalam merayakan harlah pada kelima ini? Jadi bagi mahasiswa kami yang kami cintai itu ya, dalam rangka penyambutan harlah kampus yang kita cintai ini, mari kita bersama-sama mengisi dengan hal-hal yang positif. Semua kegiatan-kegiatan itu mari dikoordinasikan dengan baik dalam rangka yakni memeriahkan peringatan harlah kampus Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama ini dengan kebersamaan, dengan riang gembira, semuanya karena kita adalah satu keluarga. Maka dalam satu keluarga itu bagaimana kita saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Memang kami kepingin itu yaitu ada sebuah kebersamaan baik itu BEM, kemudian UKM sama Himaprodi membuat sebuah kegiatan bersama walaupun toh itu tidak sefenomenal itu kan nggak harus. Yang penting kan ada niatan, ada
langkah yang kemudian dilakukan itu sehingga kedepannya nanti menjadi contoh bagi generasi-generasi penerusnya itu. Oh, bahwasannya kita pernah melakukan kegiatan bersama dalam rangka harlah ini. Bagaimana tahun ke depan kita akan lebih baik dan kita susun lebih baik itu. Nih, karena sejauh ini belum pernah ya, Pak ya, kolaborasi antara UKM dan juga Ormawa BEM juga. Itu. Nah, bisa diceritakan Pak sejarah singkat stigma bisa menjadi IAINU, tidak melalui stay dulu gitu. Ya, jadi memang perjalanannya itu perjalanan panjang. Jadi saya masuk itu kurang lebih tahun 2012 dengan berjalannya waktu, dan kemudian masa transisi di situ mau perubahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mahdum Ibrahim ke Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, itu ketika pada zaman Menteri Agama Faruk Razi itu kalau tidak salah, karena kami juga bagian dari panitia itu yang menyiapkan terkait dengan pembacaan SK perubahan daripada stigma ke IAINU. Jadi ya memang ini proses sebenarnya ya proses panjang yang kemudian kita lalui bersama. Kalau kemudian tiba-tiba harus menjadi universitas ini kan juga belum, karena harus ada tahapan-tahapannya lain yang harus kita penuhi terdahulu, prasyarat-prasyarat yang ada. Insya Allah langsung ke Institut Agama Islam ini sudah bisa diterima untuk itu. Untuk capaian-capaian di tahun ini, capaian-capaian IAINU di tahun ini apa saja Pak? Kan ini ada yang baru berangkat ini KKN internasional. Oh iya, jadi di dalam kepemimpinan saat ini memang kita menjaga soliditas dan kekeluargaan, kolegial di situ kita kerja bersama. Karena memang Pak Rektor juga mewanti-wanti kepada kita bahwasannya kita melakukan kerjasama kolaborasi dengan kampus-kampus yang lain, begitu juga dengan internasional. Dan alhamdulillah di tahun ini kan ada 2 negara yang kemudian didatangin ya. Yang kemarin sudah selesai di Thailand. Kemudian kemarin baru berangkat di Malaysia. Nah, mudah-mudahan ke depan ini juga akan bisa berkembang di berbagai negara yang ada. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita, walaupun kita jauh dari istilahnya adalah kota-kota besar, tapi kemampuan dan talenta yang dimiliki oleh mahasiswa itu siap untuk bertaruh di dunia global. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melakukan di tahun kemarin pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Di tahun kemarin agak menurun sedikit, kemudian alhamdulillah di tahun ini kan sudah naik lagi, dan besar harapan kami nanti selanjutnya di gelombang pertama ini kan akan menjadi lebih banyak lagi target-targetannya itu, karena memang sudah dari awal kita sudah set, kita sudah tata. Jangan sampai kemudian terlambat seperti tahun-tahun kemarin di dalam promosi atau sosialisasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Dan alhamdulillah sudah ada yang daftar, kemudian tim dari PMP sudah bergerak dari sekolahan ke sekolahan, sosialisasi, dan kemudian tiap minggu nanti ada CFD dan Car Free Day itu ya, ini di bertahap. Pertama di Fakultas Dakwah, kemudian besok Fakultas apa gitu. Motivasi bagi IAINU melakukan kegiatan di Car Free Day itu apa Pak? Ya, motivasinya ya lagi-lagi kita memberikan satu pemahaman kepada masyarakat bahwasanya kalau dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mahdum Ibrahim yang kemudian kita kenal adalah stigma, sekarang kan berganti nama menjadi IAINU. Dan dulu itu yang dikenal itu kan hanya PAI. Ya, dulu kan hanya dikenal adalah PAI, jurusannya apa? PAI. Nah, gitu. Kemudian di situ ada PGMI, ada PIAU. Nah, maka kemarin ketika ada perubahan itu ada prodi-prodi baru, ada fakultas baru. Di mana fakultas baru itu tidak semua masyarakat Tuban itu paham. Yang pertama ada Fakultas Syariah. Di situ ada program studi Hukum keluarga Islam.
ada Fakultas Ekonomi dan Ekonomi dan Bisnis. Bisnis. Di situ ada perbankan syariah. Kemudian ada Fakultas Dakwah. Di situ ada manajemen dakwah, kemudian ada psikologi Islam. Itu. Jadi fakultas baru, prodi-prodi baru ini masih asing bagi masyarakat. Oleh karena itu harus kita memberikan informasi kepada masyarakat. Ini loh IAINO banyak program studi yang insya Allah siap untuk kemudian menerima anak-anak atau putra-putra mereka berproses pencarian ilmu yang ada di sini. Misalkan ya, karena mindset masyarakat kadang-kadang itu kan, misalkan di fakultas dakwah, mindsetnya itu kan halu-halu itu kan, hanya megang dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Itu kan mindset lama, mindset lama. Sebelum ditutup ya Pak, Ya. Apakah harapan khusus dari Bapak Jamal untuk para mahasiswa di tahun ini? Nah, baik. Jadi harapan kami tidak terlalu berlebihan. Jadi bagi mahasiswa kami, ayo kita mencintai kampus ini, kemudian dengan cara yang benar-benar kuliah dengan sebenarnya. Artinya di situ ada ruang dialektika, yakni mahasiswa dan kampus, ada ruang-ruang diskusi dan lain sebagainya. Karena kampus ya ada di situ. Bagaimana ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kemudian berdebat, berkomunikasi dan lain sebagainya, dan berorganisasi. Kami harapkan juga nanti mahasiswa kami juga aktif di berbagai organisasi, yakni organisasi intrakampus maupun ekstrakampus. Karena apa? Karena organisasi itu juga bagian yang terpisahkan dalam konteks pendewasaan diri. Tidak semua keilmuan kehidupan itu kita dapatkan dari bangku perkuliahan. Akan tetapi ada ruang-ruang lain, ruang-ruang kosong yang kemudian harus kita masuki di situ. Dan tetaplah istilahnya terus berkarya itu ya. Terus berkarya, kami sangat bangga ketika mahasiswa kami mampu menghasilkan karya-karya dari apa yang sudah dipelajari selama ini di kampus ini. Gitu. Iya kan kadang mahasiswa itu sulit bangga gitu loh Pak terhadap kampusnya. Nah, menurut Bapak bagaimana menumbuhkan rasa bangga terhadap diri mahasiswa itu pada kampus? Ya, jadi memang setiap individu memiliki pola berpikir yang berbeda. Tapi awal tadi yang sudah sampaikan, kita adalah satu keluarga. Apapun yang terjadi, ini adalah bagian daripada keluarga kita. Maka dalam hal ini adalah kampus yang kita masuki di sini adalah kampus pilihan. Artinya apa kampus pilihan? Di situ adalah jenengan kan sudah mengambil satu keputusan hidup. Ketika saya memilih IAINO sebagai pijakan pengembaraan pencarian keilmuan kita, maka kita harus bangga. Bangganya tidak kemudian cuma wah, akan tetapi bangga dengan dialektika keilmuan yang ada di sini. Terus dikembangkan. Bagaimana kemudian nanti mahasiswa-mahasiswa itu yang benar-benar punya bekal. Tidak hanya pada wilayah teori, kemudian soft skill-nya juga harus ditata. Sehingga nanti ketika keluar dari kampus, teorinya juga dapat, implementasinya di lapangan juga dapat, dan memiliki kemampuan yang lain. Kayak jenengan di Mahibra itu kan jurnalistik. Lembaga pres mahasiswa. Walaupun mungkin di kelas nggak diajarkan tentang jurnalistik, tapi jenengan kan dapatkan di UKM. Nah, di UKM. Lah tiba-tiba nanti ada media-media yang membutuhkan, misalkan wartawan dan lain sebagainya. Kontak saya kirimkan ke Mahibra. Ini ada media-media yang membutuhkan wartawan lah. Tanpa harus babi pun jenengan berpikir panjang, jenengan sudah memiliki skill dan kemampuan itu, jenengan masuk dan sudah jenengan bisa kerja dan sebagainya sambil mengembangkan keilmuan yang lain. Ini loh yang kemudian kita maksud adalah jenengan juga aktif di organisasi sebagai bagian terpisahkan dalam pendewasaan diri dan pembekalan untuk masa depan jenengan sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Informasinya sangat berbobot sekali. Terima kasih pemirsa. Kembali lagi di season berikutnya. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Latifatul Aulia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.